Halo teman-teman semua, para subscriber, jumpa lagi pada video kali ini di channel ini yang selalu memberikan informasi-informasi terkait dengan hukum dan memberikan kajian-kajian terkait dengan hukum. Nah, sebelum melanjutkan menonton, kepada teman-teman yang menonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya agar bisa tetap mendapatkan notifikasi-notifikasi terkait dengan pembahasan-pembahasan di channel ini. Nah, para subscriber, para penonton semua, pada video kali ini saya akan memberikan tanggapan terkait dengan adanya pertanyaan-pertanyaan teman-teman atau rekan-rekan yang sempat menanyakan ke saya ke beberapa hari ini, 2 hari ini, terkait dengan undang-undang ITE. Jadi pastinya teman-teman semua sudah ada atau semuanya pasti sudah mendapatkan adanya berita-berita yang lagi viral sekarang ini, yaitu adanya laporan terkait dengan ITE. Nah, di sini para penonton, beberapa hari yang lalu adanya pelaporan di kepolisian, yaitu pengacara kondang ya, pengacara terkenal yang tidak asing lagi bagi masyarakat atau para penonton, namanya yaitu Hotman Paris, dilaporkan ke pihak kepolisian terkait dengan tuduhan konten asusila. Jadi di sini akan saya memberikan tanggapan akan kepada rekan-rekan semua. Nah, jadi saya lihat di berita 2 hari ini, saya mencoba mencari-cari apakah seperti apa ceritanya laporan tersebut. Nah, kemudian setelah saya baca, kemudian saya melihat di sini bahwa pada 2 April lalu itu, jadi beberapa hari yang lalu, Hotman dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan konten asusila di media sosial. Nah, gitu. Jadi di sini laporannya sudah terdaftar pihak Polda Metro Jaya, yaitu di sini saya melihat nomor LP-nya, saya tidak tahu ada kesalahan penulis atau tidak ya, tapi yang saya dapat berita di sini itu nomor LP-nya itu LP garing 1698 garing Romawi 4 garing 2022 garing SPKT garing Polda Metro Jaya. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya adalah, apakah seorang pengacara kondang gitu ya, apakah Hotman Paris bisa dilaporkan terkait dengan adanya dugaan konten asusila yang sudah disebarkan atau sudah diposting di media sosial? Jadi di sini saya menjawab bahwa adanya laporan itu atau pengaduan pernah saya membahas di konten sebelumnya, bahwa pihak kepolisian itu pasti menerima ya, tidak bisa menolak gitu. Jadi kalau ada laporan apapun terkait adanya dugaan tindak pidana, itu pasti diterima oleh pihak kepolisian. Nah, ini terkait dengan adanya laporan ini, yaitu Bang Hotman Paris, maka laporan itu jelas sudah diterima. Jadi itu tadi saya sudah sebutkan nomor LP-nya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kemarin sempat saya ditanya itu adalah apakah terkait dugaan konten asusila itu Bang Hotman Paris itu bisa dikenakan enggak pasal yang dilaporkan tersebut. Nah, saya lihat saya melihat di berita tersebut bahwa Bang Hotman Paris itu dilaporkan dengan jerat pasal ya, dilaporkan dengan pasal atau memakai pasal, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE gitu. Jadi itu memang
sudah menjadi pasal yang dari dulu setelah terbitnya Undang-Undang ITE ini menjadi multitafsir ya, menjadi multitafsir bagi penegak hukum untuk menerapkan pasal ini. Salah satu pasalnya ini ya, pasal-pasal yang ada dalam informasi atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Dalam Undang-Undang ITE ini menjadi multitafsir, jadi menimbulkan banyak kontroversi-kontroversi di lingkungan masyarakat dan di lingkungan penegak hukum dalam menerapkan hukum itu ya. Jadi pasal yang dilaporkan yaitu Hotman Paris itu dilaporkan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila. Nah, jadi terhadap pasal 27 ayat 1 ini itu ancamannya itu di pasal 45 ayat 1 bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 yang saya tadi sebutkan itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, di sini pertanyaannya, apakah terhadap laporan tersebut Hotman Paris dapat dikenakan atau dapat ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian dengan menggunakan pasal yang sudah dilaporkan tersebut ke pihak kepolisian. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa pasal ini pasal yang menimbulkan banyak pendapat-pendapat, menimbulkan banyak tafsiran-tafsiran para ahli yang kemudian banyak kontroversi-kontroversi di lingkungan masyarakat yang kemudian menyatakan bahwa pasal tersebut harusnya tidak seperti itu, dan ada juga tanggapan-tanggapan yang terkait dengan pasal ini ya. Nah, jadi mungkin saya tidak membahas bahwa apakah ini secara substansinya saya tidak membahas bahwa Hotman Paris bisa dikenakan gitu, enggak. Tapi saya membahas terkait dengan pasalnya ya. Pasal yang sudah dilaporkan tersebut yaitu pasal 27 ayat 1. Nah, dengan munculnya banyak kontroversi di lingkungan masyarakat, maka terhadap pasal tersebut ya, terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tersebut telah dibuat ya, ini yang harus seperti ini, telah dibuat pedoman implementasi terkait dengan pasal, salah satunya pasal 27 ini, tapi terkait dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Nah, salah satunya pasal 27 ayat 1 ini. Jadi pada tahun 2021 itu telah dikeluarkan keputusan bersama, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membuat pedoman implementasi atas pasal tertentu. Jadi enggak semua pasal ya. Salah satunya pasal 27 ayat 1. Oke. Apa aja yang menjadi pedomannya? Yang menjadi pedomannya adalah pertama, jadi ini yang menjadi pedoman ketika melaporkan ya. Ketika kita mau melaporkan seseorang yang kita duga terkait dengan adanya konten asusila. Jadi gini, yang pertama itu pedoman implementasi pasal ini antara lain, nah ini makna frasa, yang itu pertama ya, pedoman-pedoman yang harus diketahui dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE.
Pertama, makna frasa muatan melanggar kesusilaan dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan atau konten pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 281 dan 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu pertama. Kedua, muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud di atas dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan atau konten yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat. Nah, di mana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. Nah, berikutnya nomor 3. Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Nah, harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan tersebut. Nah, contohnya pendidikan kedokteran yang memuat tentang anatomi atau ketelanjangan yang dikirimkan oleh pengajar pada anak kuliah dalam konteks keperluan kuliah bukanlah melanggar kesusilaan, sehingga harus dilihat konteks dan tujuannya. Nah, begitu. Yang keempat, konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan atau didistribusikan atau disebarkan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang, atau dibagikan, disiarkan, diunggah atau diposting. Nah, oke. Berikutnya nomor 5. Fokus perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan atau membuat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri. Nah, keenam atau yang terakhir, disebut melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan atau mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan. Contoh ya, dengan mengunggah konten dalam status media sosial, tweet, retweet, comment reply, termasuk juga membuka ulang akses link atau konten-konten yang telah diputus aksesnya tetapi dibuka kembali sehingga tetap bisa disaksikan banyak orang yang disebabkan oleh perbuatan tadi yang sengaja dilakukan oleh pelaku. Nah, jadi menurut saya terkait dengan laporan terhadap Bang Hotman Paris, yaitu terkait dengan adanya dugaan konten asusila tersebut yang dilaporkan dengan menggunakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tersebut, menurut saya harus dilihat lebih dalam apakah benar-benar konten yang dimaksud itu masuk dalam pedoman implementasi ini. Jadi dengan adanya surat keputusan bersama ini, maka di lingkungan penegak hukum, contohnya di pihak kepolisian, ketika menerima adanya laporan, adanya aduan terkait dengan pasal 27 ayat 1, maka yang menjadi pedomannya adalah surat keputusan bersama yang saya sebutkan poin-poinnya tadi. Nah, kesimpulannya adalah apakah Bang Hotman Paris bisa dikenakan pasal 27 ayat 1 terkait dengan adanya dugaan menyebarkan konten asusila tersebut.
saya di sini memberikan pendapat bahwa sepanjang unsur-unsur yang ada di dalam pedoman implementasi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tadi, maka menurut saya bisa saja. Nah, berikutnya kalau tidak memenuhi maka tidak bisa. Namun di sini saya tidak memberikan sebuah memberikan sebuah keputusan, nggak ada, saya tidak punya hak untuk itu. Jadi hanya para ahli yang dapat memberikan pendapat yang nantinya akan meyakinkan penegak hukum dalam menerima atau melanjutkan laporan yang sudah mereka terima. Jadi di sini saya melihat bahwa jika itu unsur-unsurnya terpenuhi maka bisa saja, tapi kalau memang tidak terpenuhi ya tidak bisa. Nah, jadi harus diperhatikan bahwa jangan hanya membaca pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang ada di dalam Undang-Undang ITE tersebut, karena sebelumnya itu banyak sekali yang menuai kontroversi di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan penegak hukum. Jadi penegak hukum itu dilema dalam menerapkan atau menegakkan hukum ya. Tapi dengan adanya surat keputusan bersama tersebut, maka yang menjadi terhitung ya, jadi terhitung SKB tersebut itu berlaku adalah di tahun 2021 ya, di tahun 2021, yaitu ini keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Nah, ditetapkannya itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2021. Jadi sudah tahun 2021, sekarang tahun 2022, berarti sekitar 1 tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu itu ya. Ya, sekitar 9 bulan yang lalu sudah berlaku. Ya, jadi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan konten video ini, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipertanyakan kemarin oleh rekan-rekan atau beberapa hari ini dapat terjawab, dan semoga konten video ini memberikan pemahaman, menambah wawasan hukum kepada para penonton dan masyarakat yang menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe konten ini, subscribe channel ini. Terima kasih, salam sehat.